pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan soal mengenai formasi kebidanan. Tapi sebelumnya, kepada teman-teman, mohon like and subscribe-nya ya. Halo teman-teman, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu tetap semangat ya. Baiklah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai formasi kebidanan. Kita langsung saja ya. Soal pertama. Seorang perempuan umur 25 tahun, G1 P0 A0, hamil 24 minggu, datang ke bidan praktek mandiri untuk kunjungan ulang. Hasil anamnesis, sering merasa lelah dan mudah mengantuk. Gerakan janin dirasakan aktif. Hasil pemeriksaan, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi pundus uteris tinggi pusat, balotomen positif, denyut jantung janin 120 kali per menit. Pertanyaannya, pemeriksaan penunjang apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Reduksi urin, B. Inspekulo, C. USG, D. Glukosa urin, E. Hemoglobin. Di soal kita lihat TTV-nya normal. Keluhan ibu sering lelah dan mudah mengantuk. Jadi, pemeriksaan penunjang pada kasus ini adalah E. Pemeriksaan hemoglobin. Untuk menunjang diagnosis dan rencana asuhan, pada kasus tersebut dibutuhkan pemeriksaan HB. Apakah keluhan yang dirasakan disebabkan karena anemia atau tidak? Jelas ya, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1 A0, hamil 37 minggu, datang ke bidan praktek mandiri melakukan kunjungan ulang. Hasil anamnesis, ibu sering pusing dan mudah lelah. Hasil pemeriksaan konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi pundus uteri 30 cm, punggung kanan, kepala belum masuk PAP. Denyut jantung janin 120 kali per menit, HB 10,5 gram %. Diagnosis apakah yang paling mungkin pada kasus tersebut? Kita lihat HB-nya 10,5 gram %. Jadi diagnosis yang tepat pada kasusnya adalah D. Anemia ringan. Baik, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 35 tahun, G1 P0 A0, hamil 32 minggu, datang ke bidan praktek mandiri dengan keluhan lemah. Hasil anamnesis, sering letih dan lesu. Hasil pemeriksaan tampak lemah, konjungtiva merah muda, tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, tinggi pundus uteri 30 cm, punggung kanan, letak kepala, denyut jantung janin 120 kali per menit, HB 10 gram per DL. Bidan memberikan tablet FE dan asam folat. Kapankah waktu yang tepat untuk mengevaluasi keefektifan asuhan pada kasus tersebut? A. 5 minggu, B. 4 minggu, C. 3 minggu, D. 2 minggu, E. 1 minggu. Jawaban yang tepat adalah B. 4 minggu. Evaluasi untuk keefektifan pemberian FE dan asam folat
Sebaiknya dilakukan 1 bulan atau 4 minggu. Dan setelah itu, bidan perlu melakukan pemeriksaan hemoglobin kembali. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2 P1A0, hamil 36 minggu. Datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan sering sakit kepala. Hasil anamnesis tidak cukup tidur. Hasil pemeriksaan tekanan darah 170/100. Nadi 84, pernapasan 22 kali per menit. Tinggi pundus uteri 30 cm, punggung kanan, presentasi kepala. Kepala belum masuk pintu atas panggul. Denyut jantung janin 142 kali per menit. Teratur. Ekstremitas bawah udem. Bidan melakukan pemeriksaan protein urin dengan hasil menggumpal. Bagaimanakah penafsiran hasil pemeriksaan penunjang pada kasus tersebut? A positif 1, B positif 3, C positif 2, D negatif, E batas normal. Teman-teman ingat ya, kalau pemeriksaan protein urin positif 1 itu keruh, ya sedikit keruh. Positif 2 itu berbutir-butir. Kalau sudah menggumpal itu berarti ya positif 3. Udah jelas ya? Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 25 tahun, G2 P1A0, hamil 24 minggu. Datang ke bidan praktik mandiri untuk kunjungan kehamilan. Hasil anamnesis gerakan janin aktif dirasakan. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80. Nadi 80 kali per menit. Pernapasan 20 kali per menit. Suhu 36,6 derajat Celcius. Denyut jantung janin 140 kali per menit. Balotemen positif. Berapakah tinggi pundus uteri yang sesuai pada kasus tersebut? A. Pertengahan pusat PX. B. 3 jari di atas simfisis. C. 3 jari di bawah pusat. D. 3 jari di atas pusat. E. Tinggi pusat. Ya, ini perlu diingat-ingat lagi ya, tinggi pundus uteri sesuai dengan usia kehamilan. Jadi jawabannya untuk kehamilan 24 minggu adalah setinggi pusat. Untuk usia kehamilan 24 minggu, tinggi pundus uterinya adalah setinggi pusat atau sejajar pusat. Udah jelas ya? Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 26 tahun, G1P0A0, hamil 30 minggu, datang ke bidan praktik mandiri dengan keluhan tungkai bengkak sejak 2 hari yang lalu. Hasil anamnesis tidak ada keluhan pusing. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80. Nadi 80, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, tinggi pundus uteri 28 cm. DDJ 148 kali per menit, protein urin positif. Rencana asuhan apa yang diberikan pada kasus tersebut? A. Anjuran merendam kaki dengan air hangat. B. Jalan-jalan waktu pagi selama 1 jam. C. Tidur menggunakan kasur yang lunak. D. Tidur dengan posisi semi pauler. E. Tungkai ditinggikan saat tidur. Jadi di sini dia mengeluh tungkai bengkak, sementara untuk TTV normal. Jadi asuhan yang tepat pada kasus ini adalah E. Tinggikan tungkai saat tidur. Ibu hamil dengan keluhan tungkai bengkak akan mereda dengan posisi kaki lebih tinggi supaya aliran darah balik di pembuluh darah balik atau pena menjadi lancar, karena sudah menjadi fisiologisnya klep pembuluh darah balik pada ibu hamil tonusnya melemah akibat pengaruh hormon progesteron. Kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 28 tahun, hamil 37 minggu, datang ke Puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya.
Dari anamnesis sering buang air kecil sejak 3 hari yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/70, nadi 88 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,6 derajat Celcius, tinggi pundus uteri 30 cm, dari jantung janin 148 kali per menit. Penurunan presentasi kepala 3/5. Apakah penyebab yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. B. Uterus yang mulai membesar menekan kandung kencing. C. Peningkatan natrium dan garam dalam tubuh ibu hamil. D. Letak kandung kencing berdekatan dengan uterus. E. Ibu sering minum air putih. Jadi dia udah masuk trimester ketiga dan kepalanya udah mulai masuk panggul. Jadi jawaban yang tepat adalah A. Kandung kemih tertekan oleh penurunan kepala janin. Fisiologi kehamilan trimester ketiga adalah terjadi penurunan bagian terbawah atau kepala yang akan menekan kandung kemih sehingga kapasitas kandung kemih berkurang. Jika terisi air kencing sedikit saja sudah terasa ingin berkemih. Udah jelas ya? Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 27 tahun, G2 P0 A0, hamil 37 minggu, datang ke puskesdes untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis telah diberikan imunisasi TT pada usia kehamilan 20 minggu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 120/80, nadi 80 kali per menit, pernapasan 20 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, tinggi pundus uteri 32 cm, presentasi kepala belum masuk panggul, punggung kiri, DDJ 140 kali per menit. Rencana asuhan apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Memberikan suntikan tetanus toksoid kedua. B. Konseling persiapan pendamping persalinan. C. Informasi tanda bahaya trimester ketiga. D. Diskusi persiapan laktasi. E. Edukasi gizi seimbang. Jadi kalau kita lihat TTV di sini normal, cuman yang menjadi masalah pada kasus ibu ini adalah usia 37 minggu tapi belum masuk PAP. Jadi jawaban yang benar pada soal ini adalah C. Memberi informasi tanda bahaya pada trimester ketiga, di mana seharusnya pada usia 34-36 minggu kepala sudah masuk PAP. Baiklah, kita lanjut soal selanjutnya. Seorang perempuan umur 23 tahun, G1 P0 A0, hamil 35 minggu, datang ke bidan praktik mandiri untuk memeriksakan kehamilannya. Hasil anamnesis cemas menunggu persalinannya. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 80 kali per menit, suhu 36 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi pundus uteri 32 cm, presentasi kepala DDJ 140 kali per menit. Pendidikan kesehatan apakah yang tepat pada kasus tersebut? A. Adaptasi psikologi trimester ketiga. B. Teknik pernapasan. C. Tanda-tanda persalinan. D. Kebutuhan seksual. E. Penerimaan diri. Tadi kita lihat soal, kalau untuk TTV dia normal, cuma ibu mengeluh cemas menunggu persalinannya. Jadi pendidikan yang kesehatan yang tepat pada kasus ini adalah adaptasi psikologi trimester 3. Adaptasi psikologi trimester 3 karena pada ibu hamil trimester 3 akan mengalami perubahan psikologis terkait persalinannya. Akan merasakan cemas, apakah persalinannya akan normal? Apakah bayi yang dikandungnya mengalami kecacatan ataukah tidak? Jelas ya, kita lanjut soal selanjutnya, soal terakhir. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah pada ibu hamil umur 24 tahun. Seorang bidan melakukan kunjungan rumah kepada ibu hamil
Umur pasiennya 24 tahun, G1 P0 A0, usia kehamilan 10 minggu dengan keluhan mual muntah di pagi hari sejak 1 minggu yang lalu. Hasil pemeriksaan tekanan darah 110/80, nadi 88 kali per menit, suhu 36,5 derajat Celcius, pernapasan 20 kali per menit, tinggi pundus uteri belum teraba, HCG urin tes positif. Anjuran apakah yang paling tepat pada kasus tersebut? A. Meningkatkan frekuensi makan makanan berlemak. B. Mengkonsumsi buah yang mengandung vitamin C. C. Menganjurkan makanan tinggi karbohidrat. D. Menghindari makanan yang terasa pedas. E. Makan sering dengan porsi kecil. Jadi, anjuran yang tepat pada kasus ini adalah E. Makan sering dengan porsi kecil. Dengan makan sedikit dapat mengantisipasi kekurangan nutrisi karena mual yang dirasakan ibu. Baiklah, demikian pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Bagi teman-teman yang merasa video ini dapat membantu teman untuk menghadapi SKB kebidanan, mohon like dan subscribe-nya ya. Sampai ketemu di video selanjutnya.